Menurut data yang ada di buku Fever Card, peran Zoro di kelompok topi jerami adalah sebagai pendekar pedang dan sering bertindak sebagai wakil kapten yang ngambil keputusan logis ketika si Luffy kagak bisa ataupun kagak ada. Sepanjang karirnya, si Zoro pernah memakai 9 buah pedang, yaitu 2 pedang tanpa nama yang dikasih ke si Zoro dari Shimotsuki Kozaburo, 2 pedang kepunyaan si Johnny sama Yosaku, Yuba Shiri dari Logtown, Susu yang dikasih sama si Ryuma, kemudian yang dipakai sekarang, Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu sama Enma. Biarpun ya ada pedang-pedang lain yang pernah si Zoro pakai juga, misalnya kayak sabit kepunyaan si Kamazo. Santoryu Rengok punya golongan darah tipe XF. Lahir dari pasangan bernama Roronoa Arashi dan Tera. Nama kakeknya Roronoa Pinjoro dan neneknya Shimotsuki Furiko, yang masih ada keturunan langsung dari dewa pedang yaitu Ryuma. Eiichiro Oda sebenarnya dari awal cerita udah punya rencana bikin mata si Zoro tinggal 1, tapi direalisasinya baru kesampaian setelah time skip. Nah, pas sesi wawancara tahun 2021 ketika ditanya alasan kenapa mata si Zoro buta sebelah, si Oda malah diam kagak jawab apa-apa. Tebasan akhir ketika si Zoro lawan King di Wano adalah tribut buat si Ryuma yang pernah ngalahin naga. Masa lalu Zoro di anime sama manga berbeda. Di anime dikatakan kalau si Zoro tuh anak yatim piatu yang entah muncul dari mana, berkelana dari desa ke desa. Sedangkan di manga, si Zoro adalah penduduk asli desa Shimotsuki dan masih punya hubungan saudara sama si Kuina. Di media barat, nama Zoro diganti jadi Zolo supaya ngehindarin copyright dari karakter Zoro karya Janster Mekali. Tokoh utama dari cerita Haikyuu yang bernama Hinata ngefans berat sama si Zoro. Mr. Seven, anak buahnya si Crocodile, pernah nyoba ngerekrut si Zoro buat masuk organisasi Baroque Works. Tapi si Zoro-nya kagak mau dan langsung ngebunuh si Mr. Seven karena si Zoro pengen ngeklaim bounty-nya. A bottle for me and one for my friend. He's had a rough day. Di anime ataupun manga, adegan ini cuma dijelasin lewat lisan doang. Sedangkan di versi live action, adegan ini akhirnya dikasih lihat. Mr. Seven juga jadi satu-satunya musuh yang secara gamblang dikasih tahu udah dibunuh sama si Zoro. Karena ya sepanjang perjalanannya bareng si Luffy, si Zoro tuh paling parah cuma bikin lawannya pingsan doang. Jurus ngebelah api kepunyaan si Kinemon berhasil dicolong si Zoro. Sebagai alkoholik, si Zoro ini punya ketahanan luar biasa terhadap alkohol. Segentong sake aja kagak cukup bikin dirinya mabok. Lucunya ketika dilatih si Mihawk, si Zoro ini dilarang minum miras kalau belum nuntasin latihan yang si Mihawk suruh. Punya kekurangan yaitu buta arah. Pas mau ke lokasi yang jalannya lurus aja, anehnya si Zoro mah belok. Sering dijadiin meme gara-gara buta arahnya itu, yang bikin si Zoro nyasar masuk anime lain. Lucunya, alasan awal kenapa si Zoro berkelana sebagai pemburu bajak laut tuh bukan karena pengen jadi pendekar pedang terhebat, tapi suatu hari setelah latihan, si Zoro ini malah nyasar pas mau pulang ke rumah di desa Shimotsuki. Sepanjang cerita One Piece berjalan, si Zoro kagak pernah sekalipun manggil si Sanji dengan nama aslinya. Yang paling sering si Zoro pakai buat manggil si Sanji itu panggilan bajingan. Awal rivalitas si Zoro sama Sanji muncul tuh ketika di Arlong Park, karena waktu itu si Zoro mau nebas si Nami. Ya lu tahu sendiri si Sanji tuh ngejunjung tinggi banget wanita. Jadinya dari ideologi aja udah beda. Kenshi ってなレディにも手あげんのか、ロロノアゾロ。なんだと？何の事情も知らねえてめえが出しゃばるな。大きなお世話だ。クソ野郎。兄貴たち、今張り合ってる場合ですか、この大変な時に。そういうこと。喧嘩なら島の外でやってくれ。 Terus ada alasan konyol lain kenapa mereka berdua sering berantem. Kan waktu itu tuh si Zoro nyebut kalau kekuatan si Nami kecil banget. Si Sanji malah salah ngartiin dan nganggap kalau si Zoro nyebut neneknya si Nami kecil. Makin ruwet lah hubungan mereka. Bukan俺はあの女に人一人も見殺しにできねえような小物って葉っぱかけちまったからな。勢いでやっちまったかもな。何小物？ナミさんの胸のどこが小物だ！ By the way, ukuran dada si Zoro kalau diukur lingkarnya sampai 110 cm karena otot dadanya keker banget. Tapi hal ini justru jadi bikin dada si Zoro lebih gede ukurannya dibanding si Robin sama Nami. Oda pernah ngegambar versi cewek dari si Zoro, tapi versi ini kagak pakai 3 pedang dengan alasan takut giginya ompong. Oda pernah bilang kalau si Zoro sama Sanji bukan tipe orang yang ngunyah es. Tapi kemudian pas di Dressrosa, si Zoro dikasih lihat ngunyah es. Buat nyangkal fakta ini, Oda sampai bikin pernyataan kalau orang yang ada di Dressrosa tuh bukan si Zoro,
Zoro, melainkan imposter. Homer dari kartun The Simpsons pernah nge-cosplay jadi si Zoro. Tanda tangan si Zoro bukan namanya, melainkan huruf kanji yang berarti pedang. Alasan kenapa si Zoro sering banget tidur siang tuh karena pas malamnya dapet giliran buat ngeronda. Kata Oda, jadwal tidur Zoro cuma 3 jam. Tidur dari jam 4 subuh sampai jam 7 pagi doang. Zoro punya kemampuan unik, ngehapus ingatan yang si Zoro pengen lupain. Contohnya kayak dulu pas si Zoro ngeliat wujud nenek Kokoro jadi Putri Duyung. Ada meme yang bilang kalau si Zoro tuh orangnya rasis karena musuh yang pernah si Zoro lawan kulit gelap semua, sampai dapat julukan pemburu minoritas. Jadi satu-satunya orang dari generasi terburuk yang kagak punya buah iblis. Menurut Oda, ketika semua anggota Tobi Jerami balap lari 50 meter, si Zoro bakal ada di posisi kelima. Bukan karena lambat, tapi gara-gara si Zoro nyasar. Selama 10 tahun ada di posisi kedua sebagai karakter terfavorit dari One Piece. Si Zoro benci banget sama konsep keberadaan dewa atau Tuhan. Kagak pernah berdoa sekalipun di hidupnya. Ngeklaim bakal jadi Raja Neraka. Ironisnya nama jurus terkuat si Zoro, yaitu Asura, justru diambil dari nama dewa. Sedangkan nama jurus yang lain diambil dari nama sushi. Karena si Zoro kagak pernah nyobain sushi, sampai punya obsesi pribadi sama makanan tersebut. Sama kayak si Luffy sama Brock, si Zoro cuma mandi seminggu sekali. Oda pernah ditanya sama fans, badan si Zoro tuh baunya kayak gimana? Berhubung mandi cuma sekali seminggu. Oda jawab, bau badan si Zoro tuh baunya kayak besi atau baja. Sering salah dianggap sebagai kapten bajak laut Topi Jerami. Oda pernah ngegambar personifikasi dari barang ikonik kepunyaan si Zoro. Mulai dari 3 pedangnya, yang waktu itu masih Wado, Sandai, sama Susui. Terus 3 antingnya, sampai ikat perutnya juga yang dikasih nama Haramakiko. Di awal cerita, Oda punya rencana bikin si Zoro jadi bagian dari krunya si Buggy. Jadi satu-satunya cowok yang kagak ngintip si Nami sama Vivi pas mandi di Arabasta. Ada patung perunggu Zoro di dunia nyata, tepatnya di kota Kumamoto, Jepang. Ulang tahunnya 11 November. Makanan favoritnya onigiri atau nasi kepal. Debut pertama si Zoro di manga ada di chapter ketiga, sedangkan di anime ada di episode pertama. Punya kebiasaan make bandana ketika ngelawan musuhnya secara serius. Jadi kru kedua bajak laut Topi Jerami yang bisa make 3 jenis haki. Di Thriller Bark, si Zoro sebenarnya udah bertekad buat mati demi si Luffy karena kesetiaannya yang luar biasa. Bahkan ketiga pedangnya aja udah dibuang buat ngebulatin tekadnya. Menurut SBS, kewarganegaraan Zoro adalah Jepang. Hampir mati setelah ngelawan si King di Wano karena nyawanya waktu itu mau disabet sama sabit malaikat maut, tapi meleset gara-gara si Zoro jatuh akibat ledakan bom. Sama kayak si Luffy, si Zoro ngerasa jijik banget pas diajak kerja sama sama si Kaku buat ngalahin Serapim. Oda pernah bilang kalau seandainya si Zoro dikasih buah iblis, yang makan tuh bukan si Zoro melainkan pedangnya. Oda bilang pengen ngasih buah Zoan tipe ikan. Jadi satu-satu kru bajak laut Topi Jerami yang namanya terinspirasi dari nama bajak laut asli. Seandainya ada di dunia nyata, profesi si Zoro adalah polisi. Di cover manga chapter 598, malah mata kanan si Zoro yang buta akibat dari salah gambar. Di chapter 698, ada adegan yang ngasih lihat si Zoro punya luka di dada mirip kayak si Luffy. Dan fakta satu lagi, dikatakan seandainya si Luffy kagak punya kekuatan buah iblis, si Zoro lah yang bakal jadi terkuat di kelompok Topi Jerami. So, jangan lupa lu bisa langsung gomu-gomu no pistol aja tombol subsnya.